Baik ya, hari ini kita lanjutkan materi eh, tentang representasi pengetahuan ya. Sebelum UTS itu kita sudah bahas eh, baru satu ya, baru aturan produksi. Ini ya. Nah, ya walaupun sudah diujikan juga ya, materinya kan sudah disampaikan di kelas, tapi saya kira perlu kita ulas sedikit lah ya supaya eh, ada gambaran ya. Saya lihat juga UTS-nya ya merata ya, antara 40-50 gitu nilainya. Pada bisa lihat kan nilai masing-masing ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya, metode representasi pengetahuan. Jadi setelah kita mendapatkan sumber-sumber ya, knowledge ya yang akan kita buatkan sistem pakarnya, kita coba tuangkan dulu ya dari sekian banyak ya sumber knowledge itu ya kita tuangkan dengan teknik-teknik tertentu ya supaya kita bisa memverifikasi ya, memastikan apakah knowledge kita ini udah benar apa belum gitu. Terus bisa diverifikasi atau divalidasi oleh pakarnya. Harusnya begitu ya. Nah, di antara teknik yang sudah kita pelajari adalah aturan produksi atau production rule ya menggunakan notasi BNF kemarin tuh ya. Nah, ada lagi teknik lain yaitu jaringan semantik ya dan skemata serta notasi logika nanti kita pelajari semua ya. Secara singkat aja. Nah, ini aturan produksi sudah ya. Jadi kalau kita lihat aturan produksi kemarin tuh lebih banyak digunakan untuk menjelaskan atribut ya atau properti dari suatu objek ya. Kalau kemarin misalnya contohnya masing-masing kan rata-rata diagnosa ya, penyakit apa misalnya gitu. Nah, penyakit A misalnya gitu ya. Kita buat rule-nya berdasarkan gejala-gejala. Jadi kalau gejalanya A, B, C, D, E, maka dia masuk uh, penyakit A tadi gitu ya. Nanti penyakit yang berikutnya juga begitu dibuat seperti itu dan apa juga misalnya ciri-ciri atau jenis-jenis buah misalnya gitu ya. Buah mangga, mangga Indramayu cirinya warna apa segala macam kan, rasa gitu ya, bentuk. Itu kan atribut dari buah mangga Indramayu. Atribut dari buah mangga aromanis lain lagi begitu kan. Jadi lebih banyak kita menjelaskan satu konsepsi ya atau benda atau objek gitu. Atau dalam hal ini ada penyakit, ada buah mangga, ada macam-macam gitu ya. Nah, kalau jaringan semantik ini lebih pas gitu ya digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi antar objek ya. Dia bentuknya grafis ya. Jadi dia representasi grafis dari informasi proposisional ya. Nah, bentuknya graf berarah. Jadi kalau sudah belajar graf, graf itu kan ditandai dengan dua ya. Ada node, ada link atau ada vertex, ada edge gitu ya. Atau ada simpul, ada garis gitu. Ya. Istilahnya banyak tapi maknanya sama ya. Ada node, simpul, ada link atau garis. Nah, kalau graf berarah, garisnya ini ada arahnya, ada panahnya gitu ya.
Jadi nggak cuma garis, tapi juga ada arah menunjukkan dia mengarah ke simpul mana gitu. Ya. Nah, semua diberi label ya, simpulnya dikasih label, linknya juga dikasih label. Nah, simpul atau node ya dapat berupa objek individual atau kelas ya. Jadi ini juga bisa digambarkan digunakan untuk menggambarkan konsep objek oriented ya. Misalnya tentang pegawai gitu ya. Ada pegawai, ada apa namanya? Atau jangan pegawai lah, misalnya ayam gitu ya. Ayam, turunan ayam tuh ada ayam kampung, ada ayam broiler, ada ayam kate gitu kan deh. Jadi ayam kampung ada turunannya lagi misalnya gitu ya. Ayam kate misalnya ada turunannya lagi misalnya begitu. Ya, nah itu bisa digambarkan dengan jaringan semantik ya. Nah, link ini mewakili hubungan atau relasi ya. Kita lihat contohnya nih. Dibaca sesuai dengan arah panah. Jadi dari simpul ke simpul dibaca sesuai dengan arah panah. Misalnya ini Anne, wife of Bill gitu ya. Bill, husband of Anne. Jadi Anne itu istrinya Bill, Bill suaminya Anne gitu. Jadi jangan dibaca terbalik. Kalau dibaca terbalik maknanya jadi salah. Ya. Ada juga yang arahnya itu bolak-balik. Nah, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena hubungannya sama, ya setara. Anne sister of Carol, Carol sister of Anne gitu ya, sama gitu kan ya. Nah, beda dengan anak misalnya, Bill father of Susan gitu ya. Cuma ini nggak ada baliknya nih, gitu ya. Nggak bisa dibalik ya. Bill father of Susan, nggak bisa dibaca Susan father of Bill gitu. Nggak bisa. Sesuai arah panahnya ya. Nah, kemarin di prolog kan kita sempat nih ya membuat fakta yang menyatakan hubungan ya. Jadi dalam prolog itu ada dua kan, fakta. Ada dua bentuk fakta, itu fakta yang menunjukkan relasi atau hubungan ya seperti ini. Ada fakta yang menunjukkan atribut kepemilikan atau property value gitu kan. Jadi jaringan semantik ini itu juga bisa diimplementasikan pada prolog ya. Nah, kita lanjutkan ya jaringan semantik. Contoh lain misalnya ini. Ini bisa diperkaya pemaknaannya ya. Menggambarnya dengan tambahan pemaknaan ya. Misalnya dengan membedakan warna ya. Ini ada biru, ada kuning, ada ungu ya. Ini tentang apa nih? Ini jaringan dari komik ini ya. Dari, apa namanya? Asterix ya, Asterix ini. Nah, ini komik zaman saya SD ini. Ya nggak tahu sekarang pada masih ada nggak komik ini. Jadi ini tokoh-tokohnya, ya tokoh-tokohnya. Ada juga yang tokohnya itu bukan manusia, tapi hewan peliharaannya si Obelix nih, ya, Obelix ya. Kemudian yang kuning ini Gaul ya, ini maksudnya bangsa Galia ya, bangsa Galia. Terus ini human maksudnya ya manusia gitu. Nah, coba kita perhatikan perbedaan warna ya. Itu menunjukkan apa sebetulnya? Jadi warna ini membedakan apa? Kalau kita lihat yang biru-biru ini kan labelnya nama orang semua ya. Asteris, Panoramix, Obelix gitu ya. Sementara yang kuning ini sebetulnya bukan objek ini, tapi kelas, gitu ya, kelas. Sementara yang ungu ini ada kelas, ada objek, tapi dia bukan manusia, gitu. Jadi yang biru itu objek,
manusia, ya. Yang kuning itu kelasnya, dan yang ungu itu objek dan kelas, tetapi selain manusia, ya. Nah, jadi memperjelas jaringannya. Oh, yang biru ini maksudnya manusia, gitu. Kalau yang ungu, oh berarti bukan manusia nih, gitu. Kemudian juga dari fontnya, ya, jenis font yang digunakan. Ya, ini ada 2 jenis font yang digunakan. Satu yang digunakan untuk melabeli note, ya, atau simpul. Ya, ini Times New Roman, ya. Semua simpul, semua note ditulis dengan huruf Times New Roman ini, ya. Sementara link ditulis menggunakan font yang berbeda, yaitu di sini Courier New, ya. Courier New. Jadi supaya memperjelas aja, ya, memperjelas kalau tulisannya begini, oh ini maksudnya linknya, ya, bukan nama simpulnya. Nah, ini ya, bisa dengan warna, bisa dengan jenis font, ya. Nah, tipe relasi yang sering digunakan dalam jaringan semantik, apalagi kalau dia analog dengan konsep object oriented, ya. Itu ada 2. Jadi is a menunjukkan hubungan antara objek individual, ya, node individual dengan kelasnya. Ya kan, kalau dalam OOP kita pahami, ya, kelas itu kan dia template, ya. Sementara objek atau instance itu adalah wujud konkretnya dari kelas tersebut, ya. Kalau misalnya kelas itu ayam kate, ya, atau ayam misalnya, ayam itu kelas, ya kan. Mana sih yang disebut ayam, ya. Nah, itu dia kan sebetulnya template, ya. Artinya ketika ditunjukin ayam, oh ini mah ayam kampung. Terus ditunjukin lagi, oh ini mah ayam broiler, gitu. Jadi yang ayam tuh yang mana objeknya? Nggak ada, karena dia template, ya. Nah, kalau bentuknya begitu disebut ayam kampung, bentuknya begitu disebut ayam kate, bentuknya begitu disebut ayam broiler, ya. Nah, itu hubungannya is a, ya. Misalnya ayam kate is a ayam, gitu. Atau kalau ayam kate ini ternyata bisa diturunkan lagi, ya, ada objek yang lebih khusus dari ayam kate misalnya, gitu, ya. Berarti ayam kate ini sebagai kelas, gitu. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan ayam tadi, maka ayam kate a kind of ayam, gitu, ya. Ini a kind of. Jadi a kind of adalah menunjukkan hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya, terutama parent-nya, gitu, ya, parent kelasnya, kelas di atasnya, gitu. Seperti ini contoh yang tadi. Itu hubungannya is a semua nih ke Galia nih, karena Galia ini kelas, ya. Manusia bangsa Galia, gitu. Galia ini a kind of human, gitu. Nah, ini baru kelas dengan kelas lainnya. Ya, dia ini human ini lebih tinggi levelnya, parent dia parent dari Galia. Jadi panahnya ke parent, gitu, ya. Galia a kind of human. Sementara yang lain ke sini, ya, semuanya ke Galia ini is a semua. Oblique is a Galia, asterisk is Galia, dan seterusnya. Walaupun bisa juga link itu menunjukkan hubungan antar objek, bisa saja, misalnya ini Abrara Corsix, ya, is boss of asterisk, asterisk is friends of oblique, oblique is friends of asterisk, bolak-balik, ya. Berarti hubungannya setara nih, gitu. Kalau ini searah, berarti nggak setara, ya, hubungannya. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang sering digunakan itu is a menunjukkan objek dengan kelas,
A kind of itu menunjukkan kelas dengan kelas di atasnya. Selain itu boleh nggak? Boleh saja. Ya seperti tadi kalau ada hubungan setara antar objek itu nggak ada masalah. Silakan dilabeli saja. Nah, kemudian juga jaringan semantik selain menggambarkan hubungan, sebetulnya dia juga bisa menggambarkan properti atau atribut dari node-nya, ya. Nah, misalnya dia punya properti apa? Misalnya kalau di sini apa? Nggak ada ya? Nggak ada sih contohnya. Misalnya si Asterix ini punya pedang. Ya. Asterix has a sword misalnya gitu ya. Nah, itu bisa digambarkan. Asterix linknya ke atas, gitu ya, panahnya di sini ada node lagi sword gitu. Hubungannya has a, relasinya Asterix has a sword. Nah, itu jadi menunjukkan atribut dari si Asterix ini bahwa dia punya pedang ya. Bisa digunakan seperti itu ya. Tetapi ya, ini contohnya. Ya. Ini ke atas a kind of semua, ini berarti kelas semua nih. Ya. Aircraft ini kan benda terbang ya. Bisa jet, bisa propeller driven ya, Boeing gitu ya. Bisa juga balon terbang. Ya, ini a kind of semua, a kind of, a kind of. Yang jet misalnya ada lagi turunannya, ada DC-9 gitu ya, ada Concorde. Ya, ini dua jenis yang berbeda tetapi sama-sama jet gitu ya. Nah, DC-9 nih ada contoh objeknya misalnya Air Force One ya, pesawat Presiden Amerika ya. Nah, baru kita sebut is a gitu ya, karena dia udah contoh dari pesawat DC-9. Ya, Air Force One ini adalah contoh konkret dari pesawat jenis DC-9 gitu ya. Nah, seperti ini misalnya balon. Nah, dia punya properti shape ya, has shape round gitu ya. Jadi ini bukan hubungan antar objek tapi menunjukkan atribut dari objek. Ini atributnya apa namanya? Ini atributnya bentuk ya. Ini value-nya gitu ya. Nah, kalau blim dia punya bentuk juga tapi beda dengan balon yaitu ellipse kalau dia gitu ya. Dan seterusnya. Tetapi ya kalau kita gunakan jaringan semantik itu untuk menunjukkan objek dan atributnya secara lengkap ya, ini nanti jaringan semantiknya jadi penuh ya, terlalu banyak yang harus digambar atributnya gitu. Nah, jadi sebetulnya jaringan semantik itu lebih banyak, lebih dominan digunakan untuk menunjukkan, menggambarkan hubungan antar objek ya, bukan menggambarkan atribut objeknya ya. Kalau di aturan produksi kemarin ya, kita lebih banyak merepresentasikan, menjelaskan atributnya dari objek, ya kan? Kalau jaringan semantik ini lebih dominan menjelaskan hubungan, ya. Nah, gimana cara memperluas jaringan semantik? Misalnya ada dua node gitu ya, yang satu ayam, yang satu ayam kampung gitu kan ya. Jadi ayam kampung, a kind of ayam misalnya gitu. Nah, gimana cara memperluas apa namanya jaringan ini gitu ya, misalnya ayam kampung misalnya gitu ya. Kind of gitu ya. Ini ayam gitu ya. Gimana cara memperluasnya? Dengan tiga cara. Pertama, menambahkan not untuk objek yang setara. Nah, kalau dalam ini anggaplah ini objek ya, ya objek dari ayam atau apa turunan dari ayam gitu kan ya. Ada nggak yang setara dengan ayam kampung? Nah, maksudnya yang sama-sama ayam. Oh, ada, namanya misalnya tadi ayam broiler gitu kan. Kita buat tambahannya di sini. Ayam
broiler gitu. Jadi maksudnya ayam broiler ini setara dengan ayam kampung, sama-sama ayam gitu. Nah, ini aku juga ya. Kemudian menambahkan note untuk objek yang lebih khusus. Misalnya ada yang lebih khusus dari ayam kampung. Misalnya apa? Misalnya ayamnya Ipin Upin ya. Di Rainbow gitu ya. Rainbow gitu misalnya. Nah, ini begini. Nah, ini adalah is gitu ya. Nah, ini berarti dia lebih khusus dari ayam kampung. Ini kalau di sini ada yang lebih khusus lagi bisa gitu ya ditambahkan. Menambahkan objek yang lebih umum. Ya, misalnya nih ayam ke atasnya apa? Misalnya unggas gitu ya. Nah, ini adalah objek yang lebih umum. Ya, ini a kind of gitu. Nah, begini ya. Nah, berikutnya ya silakan diperluas dengan 3 cara ini ya. Menambahkan yang lebih khusus dari ini, menambahkan yang lebih khusus dari yang AB, atau misalnya mau menambahkan yang setara dengan ayam, yang sama-sama unggas dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contohnya ini kita lihat ada bird ya, ini awalnya begini. Bird dengan 2 atribut nih, has wings dan travel by fly ya. Ini ada objek lain yaitu kenari, dia adalah bird gitu ya, jenis dari objek dari bird. Nah, kita bisa tambahkan objek yang setara dengan kenari, maksudnya yang sama-sama bird, misalnya ini penguin gitu ya. Kemudian bisa menambahkan objek yang lebih khusus dari kenari, misalnya ini Tweety. Tweety is a canary, canary is a bird gitu ya. Dan menambahkan objek yang lebih umum dari bird misalnya yaitu animal ya. Nah, ini sebenarnya lebih tepat kalau dia dianggap sebuah kelas ya, maka lebih tepat menggunakan ako sebetulnya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian cara membacanya ya, atau bagaimana operasi pada jaringan semantik jika misalnya pada note bird itu kita tanyakan how do you travel, maka jawabannya adalah fly. Dari mana? Yaitu dari note bird itu ada nggak link dengan label travel. Kalau ada maka note berikutnya yang ditunjukkan oleh label travel ini adalah jawaban dari pertanyaannya gitu ya. Jadi misalnya ini bird, how do you travel? Nah, cari aja link travel. Oh, ada ini. Nah, jawabannya adalah fly. Jadi bird itu bepergian dengan cara terbang gitu ya. Nah, kemudian Tweety, how do you travel? Ya, kita lihat Tweety. Tweety ini kan nggak ada label travelnya kan? Nah, gimana cara menjawabnya? Ya, jika tidak menemukan label travel, cari link dengan label is a atau a kind of. Ya, cari sini. Ya, Tweety, how do you travel? Dia nggak ada label travelnya kan, tapi dia ada is a-nya. Is a-nya adalah kenari, ya kan? Nah, di sini dicari lagi ada label travel nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, cari is a-nya. Oh, is a-nya bird. Begitu nyampe bird, cari link travel ada. Jawabannya apa? Jawabannya adalah fly. Jadi sebetulnya fly ini juga jawaban dari pertanyaan terhadap Tweety kalau ditanya travel gitu. Jadi how do you travel Tweety? Jawabannya adalah fly. Maksudnya apa? Maksudnya dengan ini kita bisa melihat ya bahwa karakteristik yang sifatnya umum, ya atribut yang sifatnya umum itu diletakkan pada kelas, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga atribut ini terwarisi kepada semua objek di bawahnya, gitu. Misalnya bird has wings, ya.
Semua bird kan pasti ada wings-nya, ya kan? Jadi pada node ini kenari kita tidak perlu menambahkan link has wings, nggak perlu. Di sini juga nggak perlu. Gitu. Kenapa? Karena dia mewarisi atribut dari kelasnya. Ya, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi supaya gambarnya benar. Nggak semua digambar, ini digambar lagi wingsnya, ini digambar lagi wingsnya. Cukup diletakkan wingsnya itu pada kelasnya. Gitu. Tetapi ada juga pengecualian gitu ya. Kalau tadi kan mewarisi itu kan inherit ya. Kalau dalam konsep OOP kelas di inherit, di instantiate, maka dia inherit. Semua atributnya inherit, terwarisi kepada instansnya gitu ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang khusus itu bisa di override ya. Di override gitu. Gimana cara mengoverride-nya, menggantinya, menambahkan kekhususan itu, yaitu dalam hal ini misalnya penguin kan nggak ini apa namanya nggak terbang ya, penguin itu kan nggak terbang, jadi berarti ya kita perlu tambahkan link travel ya, value-nya adalah walk karena penguin bepergian dengan cara jalan, dia nggak terbang gitu ya. Jadi ini menjadi pengecualian ya, override istilahnya. Jadi kalau objek diturunkan tapi dia punya kekhususan ya, salah satu metodenya itu diganti, di override gitu ya di dalam pendefinisian kelasnya. Nah seperti ini ya. Tadi ya kalau misalnya jaringan semantik juga digunakan untuk menggambarkan semua atributnya, ya akan penuh nanti gambarnya ya dengan node-node yang sebetulnya secara gambar sama tapi labelnya menunjukkan atribut gitu. Ya akan confuse nanti dan akan terlalu penuh gambarnya. Maka untuk menggambarkan atribut cukup dituliskan dalam tabel terpisah saja seperti ini ya. Jadi ada objek, ada apa atribut dan value gitu ya. Nah, kalau dalam contoh yang barusan misalnya sini bird, atributnya has, value-nya wings gitu ya. Bird, travel, fly. Sini ada penguin, travel, fly gitu. Apalagi udah ya itu aja. Itu bisa digambarkan di sini semua dalam bentuk tabel. Oke ya, itu jaringan semantik. Berikutnya adalah skemata, ya, skema gitu ya. Ada dua, ada frame, ada script. Ya. Jadi maksudnya dua ini dia menggunakan cara yang sama, penulisan yang sama, tetapi yang dijelaskannya berbeda. Yang satu frame ini menjelaskan tentang konsep atau benda ya. Kalau script ini tidak menjelaskan benda, tetapi dia menjelaskan peristiwa, gitu ya. Kita lihat. Nah, frame ya. Nah, ini menjelaskan tentang benda ya. Gimana cara menggambar frame? Ya, menuangkan knowledge dalam frame. Ya, ini mirip dengan tadi ya, atribut value. Tapi cara menuliskannya lebih berbeda dengan cara menuliskan atribut pada jaringan semantik misalnya ya. Kalau jaringan semantik kan dalam bentuk tabel ya. Kalau ini dia tidak ditulis dalam bentuk tabel, tapi ada di sini propertinya, atributnya, di sini adalah value-nya. Ya kalau dalam frame ini atribut atau properti ini disebutnya
slot ya, slot nih ya, slot gitu. Struktur dari satu frame ya. Jadi strukturnya ada slot, ada value gitu, struktur penulisan frame-nya. Nah, ini contoh frame pohon ya. Slotnya adalah spesialisasi dari tumbuhan ya. Jadi maksudnya pohon itu adalah bentuk khusus dari tumbuhan. Jumlah batang yang disebut pohon itu defaultnya 1. Yang disebut pohon itu ya batangnya paling tidak ada 1 gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada frame pohon perdu. Ya, spesialisasi dari pohon. Jadi artinya apa? Artinya frame-frame itu juga bisa saling berhubungan ya. Nah, jadi slot ini spesialisasi dari ini justru menunjukkan hubungan dengan frame lain. Jadi kita bisa menggambarkan nanti frame lain adalah frame tumbuhan. Nah, itu slotnya lain lagi misalnya gitu ya. Nah, ini spesialisasi dari pohon. Oh, berarti pohon perdu ini punya relasi, punya hubungan dengan frame pohon. Bahwa dia adalah spesialisasi dari pohon gitu ya. Ini juga ya, kamar hotel, spesialisasi dari kamar ya. Tempatnya di hotel, isinya apa kamar hotel itu? Ada kursi hotel, telepon hotel, ranjang hotel. Kursi hotel bisa dijelaskan dalam satu frame lagi. Telepon hotel dijelaskan dalam satu frame lagi. Ranjang hotel dijelaskan dalam satu frame lagi. Ya, isinya ada kasur, dijelaskan dalam satu frame lagi kasurnya. Gitu ya. Nah, ini dalam frame tidak digambarkan panah-panah begini. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa satu frame bisa punya relasi hubungan dengan frame yang lain. Tapi itu ditulisnya tetap seperti ini ya, satu frame kayak kartu gitu ya. Satu kartu itu satu frame gitu ya. Nah, bisa juga dalam satu frame itu slotnya ada sub slot lagi gitu. Ini kita sebut sub slot ya. Ini slot, ini ada properti slot, ini properti 1, 2, 3, ini berarti sub slot ya. Lebih detail dari slot gitu. Ini contohnya ya. Slotnya bird, propertinya ada color, ada jumlah sayap, ada flies, maksudnya terbang ya, value-nya true, berarti bisa terbang gitu ya. Nah itu ya, frame seperti itu. Jadi mirip dengan lebih mirip dengan apa tadi, aturan produksi ya. Tapi juga dia bisa menggambarkan bisa punya hubungan dengan frame-frame yang lain. Dan dengan frame ini kita bisa lebih detail menjelaskan satu objek ya, satu benda ya. Jadi slotnya tidak terbatas, silakan aja mau menjelaskan apanya itu bisa dituliskan dalam frame. Sementara script ya, script ini sama penulisannya, maksudnya ada slot, ada value gitu ya. Tapi yang dijelaskannya yang berbeda. Kalau frame itu menggambarkan objek, kalau script itu menggambarkan urutan peristiwa ya. Jadi mirip dengan ya kalau kita menuliskan misalkan mau syuting gitu ya, film atau apa, itu kan urutan peristiwa film itu. Jadi ditulis dulu skripnya gitu ya. Isinya apa skrip itu ya, misalnya ini. Kondisi masukan, properti, role atau peran gitu ya. Track, skin, adegan-adegannya, urut-urutannya gitu ya. Dan hasil ya, contohnya ini. Transkrip restoran. Jadi peristiwa di restoran. Tapi tentu diperjelas tracknya apa. Oh, ini fast food restoran ya. Berarti ini menjelaskan peristiwa yang terjadi di fast food restoran. Ya, tentu akan berbeda peristiwanya dengan restoran misalnya warteg atau padang. Ya, pasti beda tuh urutan peristiwanya. Ya, kalau di fast food ya
role-nya apa yang ada? Oh, ada tamu, ada pelayan. Ya. Kalau dalam film ini aktornya gitu ya. Peran, ada yang berperan sebagai tamu, ada yang berperan sebagai pelayan. Properti ini perlengkapan yang mendukung terjadinya peristiwa ya di restoran fast food. Counter, baki, makanan, uang, servet, garam, merica, dan sebagainya. Kemudian di kondisi masukan, tamu lapar, tamu punya uang ya. Kalau kondisi ini tidak ada, tidak terjadi tuh peristiwa di restoran ya. Tamu nggak lapar, ngapain ke restoran, ya kan? Tamu punya uang juga, ngapain ke restoran kalau nggak lapar, gitu. Nah, jadi tamu lapar dan punya uang. Kalau lapar doang, ya nggak punya uang nggak terjadi itu, gitu ya. Nah, baru adegan-adegannya. Scene 1 masuk, ya tamu parkir mobil, tamu masuk restoran, antri, baca menu di list, terus milih apa yang mau diminta. Nanti di adegan berikutnya pesanan. Tamu memberikan pesanan, pelayan mengambil pesanan, meletakkan makanan di atas baki, bayar. Ya kan? Baru makan. Kalau di warteg kan enggak. Makan dulu baru bayar gitu ya. Di Padang juga begitu. Makan dulu baru bayar. Dengan ketiga makan, ambil serbet segala macam, makan. Dengan 4 pulang, ya. Kemudian hasilnya bisa salah satu dari ini, bisa kenyang, bisa senang, bisa kecewa, bisa juga sakit perut dan sebagainya, ya. Nah, frame dan script ini merepresentasikan sesuatu yang stereotip, ya. Jadi untuk hal-hal yang sebetulnya secara umum juga orang tahu, ya. Kamar hotel orang umumnya tahu. Hotel apa, kamar hotel itu ya ada kasurnya, ada teleponnya, ada kursinya gitu kan. Masuk juga skrip tadi, fast food restoran, orang juga tahu umumnya kalau masuk ke KFC itu ya begitu, masuk, pesen, bayar, baru makan, kan gitu. Nah, yang terakhir dengan logika dan himpunan. Jadi bisa juga kita menggambarkan knowledge itu atau merepresentasikan knowledge itu dengan notasi logika atau notasi himpunan. Nah, logika dan himpunan ini sebenarnya analog juga ya. Dia ada operasi logika itu sebetulnya sama dengan operasi himpunan. Ada N di dalam notasi logika, di dalam himpunan ada irisan gitu ya. Sama secara makna itu dia sama. Jadi representasi pengetahuan dengan simbol logika merupakan bagian dari penalaran eksak ya. Bagian yang paling penting dalam penalaran eksak adalah mengambil kesimpulan dari premis. Jadi nanti ilmu logika ini juga dipakai dalam proses penalaran ya, inferensi ya. Pentingnya apa? Pentingnya jadi logika yang benar itu bisa digunakan dalam proses penalaran. Ketika ada logika, bukan logika yang maksudnya argumen ya, argumen yang kemudian tidak valid secara kaidah-kaidah logika, maka argumen ini nggak bisa dipakai dalam proses pengambilan kesimpulan ya, penalaran gitu. Itu nanti ya, nanti kita lihat hubungannya ke sana gitu. Tapi dia sebagai salah satu bentuk representasi juga dari satu pengetahuan. Logika dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles yang didasarkan pada silogisme dengan 2 premis dan 1 konklusi. Ya, ini contoh yang disebut dengan silogisme ya. Ini disebut argumen nih. Ya. Ada 2 premis. Ya, semua laki-laki adalah makhluk hidup. Premis berikutnya Socrates adalah laki-laki. Gitu ya. Konklusinya apa? Konklusinya adalah Socrates adalah makhluk hidup. Ya, dari mana mendapatkan konklusi ini? Ya dari premisnya. Gitu. Kenapa Socrates adalah makhluk hidup? Karena Socrates adalah laki-laki. Ya. Dan semua laki-laki adalah makhluk hidup, maka Socrates adalah makhluk hidup gitu. Ya.
Nah, cara lain merepresentasi penonton adalah diagram Venn himpunan ya. Nih, diagram himpunan gitu ya. Ini satu lingkaran menunjukkan satu himpunan. Misalnya adalah himpunan makhluk hidup. Di dalamnya ada himpunan lagi, himpunan laki-laki. Di dalam himpunan laki-laki ini ada anggota himpunan yang namanya Sokrates. Jadi ini sudah bukan lingkaran nih, harusnya ya. Tapi titik ya, Sokrates ini titik, jadi anggota himpunan gitu. Dalam himpunan laki-laki ini ada titik lain, misalnya apa namanya, Dedi Junaidi gitu ya. Ada satu titik di sini. Ya, anggota himpunan laki-laki gitu. Jadi knowledge bahwa Sokrates itu adalah makhluk hidup bisa digambarkan dengan diagram Venn seperti ini ya, berdasarkan premis tadi ya. Ada himpunan laki-laki, ada himpunan makhluk hidup gitu ya, hingga bisa kita konklusikan Sokrates adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena Sokrates anggota himpunan laki-laki, dan himpunan laki-laki itu bagian dari himpunan makhluk hidup gitu ya. Nah, ini operasi dasarnya ada interseksi irisan ya. Ini adalah sama dengan operator logika N gitu. A dan B gitu ya. Dia di A juga, di B juga gitu termasuk. Ada union or ya. Kemudian ada komplement atau not begitu. Nah, kita kembali ke logika ya. Di dalam logika itu ada logika proposisi, ada logika predikat. Ya. Logika proposisi disebut juga kalkulus proposisi, merupakan logika simbolik untuk memanipulasi proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi merupakan pernyataan ya, yang punya nilai kebenaran ya. Bisa benar, bisa salah. Yang namanya pernyataan itu bisa dinilai benar atau salahnya gitu. Tapi kalau perintah atau pertanyaan ini nggak bisa dinilai benar atau salahnya gitu ya. Misalkan pertanyaan, siapa yang menutup pintu? Itu pertanyaan. Benar atau salah? Ya nggak bisa dinilai benar atau salahnya. Karena itu pertanyaan, bukan pernyataan. Gitu ya. Perintah juga misalnya, tutup pintu. Gitu. Benar nggak? Apanya yang benar? Orang perintah gitu ya. Bukan pernyataan. Nah, kecuali kalau pernyataan, misalnya, Amir menutup pintu. Gitu. Benar atau salah? Nah, itu baru bisa dinilai benar atau salah. Benar nggak yang nutup pintunya Amir? Gitu kan. Kalau iya berarti pernyataan itu bernilai benar. Kalau ternyata yang nutup pintu bukan Amir, maka pernyataan Amir menutup pintu bernilai salah. Gitu maksudnya ya. Nah, proposisi ini, pernyataan-pernyataan ini bisa digabung. Kalau digabung berarti ada operatornya ya, yang menggabungkan dua proposisi. Apa saja operatornya? Ada operator and, or, not, implikasi, dan ekivalensi ya. Contoh nih ya, misalnya kondisional atau implikasi merupakan operator yang analog dengan production rule ya. Kan satu production rule kemarin kita belajar itu bisa jadi satu rule dalam prolog ya, karena memang dia bentuknya if then gitu. Cuma yang ditulis duluan adalah then-nya, baru if-nya ya kan. Buah mangga ya disebut buah mangga jika gitu kan ya, warnanya hijau, bentuknya bulat dan sebagainya gitu. Nah, bentuk kondisional tulisannya begini, jika P maka Q gitu ya dibacanya ya. Di mana P adalah satu proposisi, Q juga satu proposisi. Misalnya P itu adalah hujan turun. Q ini tidak pergi ke pasar, saya tidak pergi ke pasar gitu ya. Jadi notasi begini, jika P maka Q gitu ya, maksudnya jika hujan turun sekarang maka saya tidak pergi ke pasar. Gitu. Jadi pernyataan itu kita bisa tuliskan dalam notasi logika ya.
Uh, seperti kemarin misalnya di artikelnya mungkin menjelaskan gejala dari suatu penyakit A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu bisa dinotasikan dalam notasi logika ya. Jika gejalanya A, B, C, D, E, maka penyakitnya A misalnya gitu. Ya, bisa ditulis pakai notasi logika. Yang penting kita me, apa, benar secara apa namanya menguraikan pernyataan-pernyataannya menjadi simbol-simbol proposisi ya. Nah, contoh yang kedua, P-nya adalah Anda berusia 21 atau sudah tua, Q-nya Anda punya hak pilih gitu ya. Nah, ini kalau di, menggunakan kondisional ini bisa ditulis dengan beberapa pemaknaan ya, cara baca. Jadi simbolnya begini, tapi maknanya bisa begini. Ya. Bisa P implies Q atau P berimplikasi Q. Yaitu P-nya kan Anda berusia 21 atau sudah tua, gitu ya. Berimplikasi Q-nya Anda punya hak pilih, gitu. Atau bisa juga dibacanya jika Anda berusia 21 atau sudah tua, maka Anda punya hak pilih. Bisa juga dibacanya begini, Q jika P ya, Anda punya hak pilih jika Anda punya berusia 21 atau sudah tua. Nah, kalau dalam prolog kan bentuknya begini nih sebetulnya. Ya. Cuma kalau dalam notasi logikanya tetap aja ditulisnya begini, P duluan, implikasi Q gitu. Ya. Secara makna sama. Ya. Nah, pernyataan gabungan, ya kan tadi satu pernyataan bisa benar bisa salah ya. Kalau digabung dengan pernyataan lain, berarti kan pernyataannya ada dua nih misalnya, ada P ada Q. Maka kemungkinan nilai kebenarannya bagaimana? Ada 4 kemungkinannya, 2 pangkat N ya. Kalau N-nya itu jumlah pernyataan, kalau pernyataannya ada 2, maka kemungkinan nilai kebenarannya ada 2 pangkat 2, gitu, yaitu 4. Ya, gimana? Kemungkinan pertama, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, true, true. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pernyataan pertamanya true, pernyataan keduanya false. Dua ya. Kemungkinan ketiga, pernyataan pertamanya false, pernyataan keduanya true. Dan kemungkinan keempat, pernyataan pertama false, pernyataan kedua false. Gitu. Ini dua kemungkinan. Tinggal sekarang operasinya apa? Kalau pakai operasi N, gitu ya, dua pernyataan ini akan menghasilkan nilai kebenaran seperti ini. Ya, dari 4 kemungkinan ini, inilah kemungkinan-kemungkinannya. Ya, kalau dua-duanya benar, maka dia benar, gitu ya. Kalau salah satu ada yang false, maka hasilnya false. Salah satu ada yang false, apalagi dua-duanya false, false, gitu ya. Jadi operasi N akan menghasilkan nilai true jika P-nya true, Q-nya juga true. Baru dia N-nya adalah true, gitu. Kalau OR juga punya definisi sendiri. P implikasi Q juga punya definisi sendiri, ekivalensi juga punya definisi sendiri. Jadi kemungkinan nilainya polanya seperti ini ya. Untuk N begini, untuk OR begini, implikasi begini, ekivalensi begini. Kalau not ini tinggal dibalik ya. Nah, nanti misalnya pernyataan gabungan gitu ya. Setelah dicek nanti nilai kebenarannya ternyata misalnya ujungnya itu true, 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 true. Empat-empatnya true misalnya. Mungkin nggak? Mungkin. Nanti kita bisa lihat. Ya, bisa kita cek. Nah, yang begini ini, yang true semua ini disebut tautologi. Ya, pernyataan gabungan yang selalu bernilai benar. Kalau ternyata nanti hasilnya false, 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 maka disebut kontradiksi gitu. Ya.
Nah, selebihnya disebut kontingen ya. Bukan tautologi maupun bukan kontradiksi. Tapi buat apa begini-begini? Tautologi itu buat apa? Nanti ya kita akan temukan ada argumen-argumen ya, kaidah argumen yang kalau dicek nanti nilai kebenarannya true semua. Nah, maka argumen-argumen yang begini itu bisa digunakan untuk melakukan penalaran. Bisa digunakan dalam proses penalaran. Ya, kalau misalnya nanti dia kontradiksi nggak bisa dipakai dalam proses penalaran gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk yang terbukti tautologi nilai kebenarannya. Ya, nanti bisa dicek nih. Coba dioperasikan P atau Q nanti kemungkinannya gimana ya. Setelah itu dinotkan, dinegasikan. Kemudian ini negasi P dan negasi Q dicari nilai kebenarannya. Ya. Nanti keduanya dilakukan operasi ekuivalensi. Ini nanti akan menghasilkan nilai true semua, true, 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 true ya, karena pernyataannya kan cuma dua nih, ada P ada Q ya. Kalau pernyataannya ada 3 P, Q, R ya, berarti nanti nilai kemungkinannya kan ada 8 ya. Nah, pernyataan ini nih ya, kalau dicari nilai kebenarannya nanti akan kita temukan dia true, 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 true gitu hasilnya ya. Nah, karena true semua ada sudah terbukti true semua, ya, dia menjadi hukum yang disebut hukum De Morgan, distributif, komutatif, asosiatif, dan kontrapositif ya. Nanti hukum-hukum ini bisa digunakan dalam proses penalaran, menyederhanakan misalnya pernyataan gabungan yang besar. Nanti dengan hukum-hukum ini nanti pernyataannya menjadi lebih simple dan tetap valid dan dia menjadi konklusi dari proses penalaran gitu ya. Nah, selain logika promosi ada juga logika predikat ya. Dia sama pernyataan juga tapi dia masih mengandung variabel ya. Contohnya misalnya X lebih besar 3. Benar apa enggak? Itu pernyataan ya, X lebih besar 3. Benar apa enggak? Ya belum bisa nilai benar salahnya kalau kita belum tahu berapa nilai X-nya. Nah begitu, itu predikat ya. Jadi dia masih mengandung variabel sehingga belum bisa ditentukan secara langsung ya nilai kebenarannya. Tapi dia punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Ya. Nah, jadi menuliskan predikat itu selalu mengandung variabel. Ya. Nah, tetapi ya walaupun masih mengandung variabel, ada sebuah cara untuk menunjukkan bahwa sebuah predikat itu bernilai benar. Ya. Gimana caranya? Nah, menggunakan quantifier. Ya, quantifier ini menunjukkan kuantitas ya. Kalau universal berarti semua menunjuk, jadi semua nilai dari variabel tersebut gitu ya akan membuat predikatnya selalu bernilai benar gitu. Contohnya nih ya. Jadi dibacanya untuk setiap simbolnya atau baliknya. Untuk setiap X gitu ya. X tambah X sama dengan 2X. Bernilai benar gitu. Ya. Jadi kalau tanpa universal quantifier ya, tanpa ini, nah kita nggak tahu nih X tambah X sama dengan 2X ya benar apa enggak. Ya. Tapi dengan adanya universal quantifier ini memastikan bahwa berapapun X-nya, maka pernyataan ini benar. Gitu ya. Kalau nggak ada universal quantifier ini, ya kita harus coba terus tuh. Ya, X-nya 1, benar nggak? X tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 1. Oh benar, gitu ya. X-nya 10, 10 tambah 10 sama dengan 2 kali 10. Oh benar, gitu. Ya.
Maka untuk menyatakan bahwa berapapun X-nya pernyataan ini bernilai benar, kita gunakan ini. Untuk setiap X, gitu. Maka pernyataan X tambah X sama dengan 2X bernilai benar. Gitu ya. Yang kedua adalah eksistensial quantifier. Ya, ini quantifier juga menunjukkan kuantitas, tapi sifatnya eksistensial. Jadi beberapa saja. Cukup dengan beberapa saja sebuah predikat itu bisa bernilai benar. Ya, misalnya nih terdapat X gitu ya. Jadi bisa dibaca terdapat, bisa dibaca ada, atau bisa dibaca paling sedikit satu gitu ya. Di paling sedikit 1X gitu ya. Atau beberapa X ya. Pernyataan X kali X sama dengan 1 akan bernilai benar. Tidak semua X. Ya, ini menunjukkan pencalian gitu ya. Nah, berapa X yang membuat pernyataan ini menjadi benar? Cobain aja kalau 2 kali 2 sama dengan 1, oh salah, nggak bisa ya. Kalau 1 kali 1 sama dengan 1, benar. Ya, berarti ada X kan, ada nilai X yang membuat pernyataan ini menjadi benar. Tapi ini kita tidak sebutkan X-nya itu berapa, tapi cukup dengan ini terdapat X gitu ya. Nah, X kali X sama dengan 1 bernilai benar gitu. Nah, jadi dengan predikat seperti ini kita bisa menunjukkan pernyataan tadi ya, atau analog dengan teknik-teknik representasi yang lain. Misalnya ini tadi ya, untuk setiap X, jika X adalah human, maka gitu ya, maka X adalah mortal ya, atau berkembang biak ya, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan pakai rule ya, rule itu kan if then ya. Jika X adalah manusia, maka X melahirkan, gitu ya. Kalau mau pakai jaringan semantik, cara nulisnya begini: human a kind of mortal, gitu ya. Atau human is a mortal. Jadi pernyataan yang sama bisa direpresentasikan dengan berbagai cara. Bisa pakai notasi predikat, bisa pakai notasi logika proposisi, bisa juga pakai jaringan semantik, begitu ya. Jadi intinya ini saya ingin menunjukkan bahwa begitulah notasi logika ya, baik yang proposisi maupun yang predikat bisa digunakan untuk merepresentasikan knowledge, gitu ya. Nah, itu intinya saya ya. Pas jam 9. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya, karena materinya juga sudah diujikan di UTS ya. Ini sekedar mereview saja penjelasan singkat ya, supaya ada gambaran ya. Nah, minggu depan kita akan masuk ke materi yang belum ada di kelas, yaitu uncertainty ya, ketidakpastian. Jadi bagaimana nanti sistem pakar itu juga bisa handle situasi uncertainty ya. Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada situasi yang tidak pasti itu ya. Seperti apa tidak pastinya nanti kita bahas ya. Dan bagaimana teknik-teknik untuk bisa menghandle situasi ketidakpastian itu, kita bahas pekan depan. Jadi untuk malam ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Oh iya, saya lupa. Nanti saya kirimkan ini ya, format tugas yang harus dikumpulkan. Ya. Nanti saya kirim ke Dedi ya. Nanti silakan dibuat tugas yang kemarin itu dalam format seperti yang saya tentukan. Gitu. Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.